disempurnakan. Mungkin seperti itu Ibu, nantinya bisa istilahnya bisa dikawinkan jugalah dengan instrumen yang kemarin dipakai di, EPP Ditmutu kemarin, mungkin bisa kita kawinkan sedikit juga jika ada hal-hal yang perlu, seperti itu. Mmm, rencananya nanti, untuk seluruh ini ya Bu, untuk seluruh peserta ya Bu Isma, mohon izin untuk seluruh Untuk ininya mungkin nah, nggak bisa seluruh dulu, ya tak kalau bentuknya nanti seperti metode yang di Ciloto blasting mungkin berarti, bisa ya Bu. Iya, mhm, tapi blasting ya Bu? ya kita lihat saja dulu nanti mungkin soal sampling, mungkin sampling atau full populasi semua ya nanti kita lihat mungkin ya Ibu ya. Ya, Baik, siap. nggak apa-apa, Tergantung iya. nanti metodenya seperti apa mungkin ya. Iya, mungkin Saya sih kalau ya terkait metode ya, mungkin kalau memang mau tetap juga sama Bu digunakan blasting seperti itu, karena, ya. dengan blasting itu juga kan memang kalau yang di Mutu kemarin ya Bu, karena memang pesertanya, eee, mohon maaf bukan seluruhnya juga ASN, artinya pelatihannya juga bukan di-assign dari atasan, jadi respon rate-nya memang, tidak terlalu baik gitu ya. Tapi kan kalau Tuksus ini memang ditugaskan, jadi mereka masih masih ada dalam, lingkaran kita ya, jadi insya Allah respon rate-nya akan lebih baik. Jadi kalau misalkan bisa seluruhnya di-assess menggunakan, metode blasting seperti kemarin mungkin akan lebih baik. Nanti baru kemudian jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, how and why-nya baru dilengkapi dengan yang kuantitatif, mungkin seperti itu Bu Isma untuk sementara. Terima kasih. Baik, baik. Siap. Ya, baik. Ya. Amin ya, Bu, responnya. Semoga responnya Ya, insya Allah Bu ya, baik kayaknya kali ini. ya kita itu baik ya. Apalagi mungkin yang baru-baru 3 bulan atau 6 bulan ya, 6 bulan baru bertugas begitu. Ya, ya masih inilah masih hangat gitu. Ya, wah ini yang Assalamualaikum. lagi di jalan nih Pak Iya, ada Amir Pak dan Pak Amir Rudi. dan Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini izin ya, ada Bu Miska kan ya sambil nih. Wah, Ditodong Pak Pak Amir Kamu. jalan-jalan terus. Apa yang Pak ngajak Amir lagi hutan? nyetir Baik, tuh. baik. Izin Pak. Pak Amir nyetir dulu aja Pak Ya, Amir. Ya. hati-hati. Hati-hati. Baik, baik, baik. Ya, siap, siap. Baik, terima kasih Bu Miska. Yang berikutnya, Pak, mungkin langsung ke Ciloto sebelum ke Pak Hairudin nih. Ya, silakan Pak Iman. Ya, Kanet, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu deh. Terima kasih ya Bu Isma, Bu Miska, nih Pak Hai, guru kami, ada Pak Arif juga dari Mataram ya, Pak Amir, ini udah lama Pak Amir nggak ke Ciloto nih. Siap. Ya Bu Erma, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu ya, insya Allah ini menjadikan amal kebaikan dan izinkan saya hari ini eh, Bu Ani ya sebagai Katimker, beliau sedang pembukaan pelatihan PD dan Mas Pauji ya yang punya gawainya ya di FFP khusus Tuksus ini, eh qadarullah dia juga sedang memfasilitasi PD. Nah, jadi hari ini saya ikut ya dalam kegiatan ini. Tentunya menyambung dulu yang tadi disampaikan oleh Bu Isma dan Bu Miska. Ya, alhamdulillah Ciloto dengan kepemimpinan Ibu ya Ibu Dian, kami semua WI wajib melaksanakan EPP 2025 dengan eh, pelatihan di 2024 gitu ya. Jadi yang 2025-nya belum belum ada. Nah, kita masih yang mengacu 2024. Nah, mungkin kemarin sudah ditayangkan ya oleh Bu Ani ya hasil dari EPP-nya. Oke. Nah, sudah ya. sudah Sebenarnya Pak, dan sudah. betul ya. Dan saya pun sudah dengar-dengar juga karena kami juga dibahas di tim kar kami hasil yang disampaikan oleh Bu Ani dan yang punya Mas Fauji ini. Nah, untuk tadi saya dengar dari Bu Miska ya kita bagaimana mengadop dan seterusnya. Nah, saya terus terang saya belum begitu paham untuk rencana hari ini kita outputnya apa gitu ya.
Kalau misalkan nanti untuk tayangkan kembali, saya udah menyiapkan bahan tayang dari yang punya Mas Fauji ya, Ya, Kang Fauji gitu, sebagai dasar diskusi hari ini. Itu aja dulu Bu Isma. ya, Nanti siap. saya insya Allah supporting untuk yang tadi disampaikan. Terima kasih sementara itu aja dulu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi sebenarnya walaupun nggak seberapa tahu, tapi sudah membaca melalui telepati. Siap. Jadi sudah disiapkan bahan. Iya. Sudah disiapkan bahan. Karena memang menurut arah bimbingan memang udah pakai yang Ciloto dulu. Nanti yang tadi menurut Bu Meska dipoles ya bersama-sama. Dan nanti tidak lagi, jadi untuk semua berarti. Tidak hanya sampel yang dilatih oleh Ciloto, tapi untuk semua. Betul. Jadi nanti instrumen ini akan dipakai untuk semua, gitu. Untuk semua yang dilatih oleh BPPK dan Bapelkes Kemenkes, gitu. Nanti mungkin dengan adanya teman-teman semua yang lain, jadi nanti bisa malah masukannya nanti lebih utuh lagi gitu. Masukannya apa saja yang belum atau yang kurang atau yang justru malah bisa dikurangin, ditambahin dan sebagainya gitu. Mungkin itu gitu ya Pak Iman ya. Ya kita Ya, ya saya siap ngikut ya. Saya ngikut siap ya. siap. Nanti saya persilakan, tapi kita dengarkan dulu teman-teman yang Nah, sudah standby gitu ya Pak. Nanti Pak Iman saya mohon untuk bisa nanti setuju menayangkan. banget Siap nih. Ya, ya. silahkan Bu, silahkan. Pak Hair dulu nih. Apa kabar? Ya, terima kasih Bu Isma. Udah jadi orang Batu Haji atau belum sih? Batu Aji Bogor, Bu. Iya, Apa mangga? iya. Terima kasih Bu Isma, Bu Miska, Pak Iman dan Pak Arif dan semua yang hadir. Jadi kalau Batam sebagai penyelenggara pelatihan pembekalan Tuksus, mungkin nanti kita akan melihat seperti apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Ciloto. Nanti mungkin kita akan sama-sama lihat apa yang mau kita capai dari EPP tersebut. Kemudian kita akan lihat juga metodologinya. Apakah memang kita perlu secara sensus secara keseluruhan atau tadi sampaikan bisa secara sampel saja. Nanti tergantung pada tujuan yang mau kita capai. Di pertemuan awal memang saya tidak, pertemuan yang kedua saya tidak ikut, tetapi pada dasarnya kami sebetulnya kalaupun nanti akan dilakukan misalnya pendalaman dari data-data yang ada di Ciloto atau memang kita akan coba sempurnakan Ciloto, pada dasarnya kami siap untuk membantu dan berkontribusi. Jadi memang kita sepakat bahwa sudah bertahun-tahun kita melaksanakan pendidikan khusus dengan perubahan berbagai metode pembelajaran, tentunya ini sangat berdampak terhadap performa para alumni kita, sehingga memang kita berkepentingan untuk melihat secara hasil analisis dan kajian kita terkait dengan pelatihan tersebut. Sementara itu dulu Bu Isma, Bu Miska, kami siap untuk berkontribusi baik dari sisi pemikiran maupun dari hal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Hair. Mohon bimbingannya. Ya, baik. Yang berikutnya dari Matara. Sebelum kita mulai paparan, ada Bu Erma. Silakan Ibu atau Pak Arif. Izin Ibu. Mohon maaf. Izin Bapak Ibu, suara saya terdengar? Sampun, kedengaran Ibu. Pun terdengar Kedengaran Bu. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada katim kami dari beliau seperti sederhana. Nah, terkait Agak dengan putus-putus. Oke, mohon maaf di sini koneksi internetnya memang kurang stabil Ibu, mohon maaf. Jadi mohon izin saya mewakili dari Bu Nani. Intinya tentang evaluasi pasca pelatihan yang akan dilaksanakan, saya juga ngikut aja seperti Pak Hair tadi, saya mengikuti nanti bagaimana
Tapi di Mataram sepertinya sudah ada Bu planning untuk EPP terkait dengan EPP pelatihannya apa. Nanti saya akan konfirmasi ulang lagi kepada Ibu Katim kami. Gitu aja Bu, mohon maaf. Oh, ada rencana untuk melaksanakan juga ya, Bu Erma? Eh, yang saya dengar seperti itu Bu, tapi masih belum ada eh, kegiatan lanjutan lagi Belum untuk melakukan membahas. ya, belum Oke, melakukan untuk apa-apa. membahas terkait itu. Oh, kalau yang untuk tahun Iya, sebelumnya sebenarnya sudah ada Bu planning EPP itu terkait dengan pelatihan hepatitis Ibu. Tapi eh, kemarin kurang tahu kenapa akhirnya tidak jadi Bu. Mungkin karena efisiensi itu ya Bu ya. Jadi tidak jadi ya, dilaksanakan baik. EPP. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nanti mungkin kolaborasi aja ya. Jadi ini kan kita istilahnya punya Ciloto kita tarik. Jadi nanti kita bisa implementasikan untuk ke semua peserta yang dilatih oleh BPPK Bapelkas ya. Gitu ya Bu Erma ya. Oke Bu, oke terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, ya terima kasih. Pak Arif, Pak Arif senyum-senyum terus. Oke. Iya Bu izin. Alhamdulillah terima kasih Bu Isma, Pak Ustadz, Buan, Pak Ustadz Khair gitu ya. Pada dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erma, kalau di sana ada SDMK, kita SDAK Kak. Sama dengan di atas kakak gitu ya. SDAK sama dengan di atas kakak. Jadi kami idem gitu. Ustaz. Terima kasih tadi. Ya, lagi Ya, jadi kebetulan lagi ada pertemuan juga ini. Jadi, jadi pada intinya apa kebetulan kami juga terkait dengan Tuksus di baru tahun ini melaksanakan Bunda. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kalau nanti kegiatan FIP ya kami SDA sama dengan di atas mengikuti tadi alhamdulillah terima kasih banyak Kang Iman, Pak Hed dan teman-teman. Gitu Bu, mohon maaf ini lagi rame juga di sini lagi pertemuan ribuan kita. Gitu Bu. ya baik Pak Arif, baik-baik. Ini dari BPPK Jakarta langsung bermunculan, termasuk Bu Rola dari izin. Mungkin ada yang mewakili dari BPPK Jakarta? Iya Bu Isma. Ada Dokter Pak Rudi, Pak Pak Edi, bos. Iya Bu Isma. Gimana Pak Edi? Ini kan terkait EPP ya, Ya, ya Bu Isma. EPP. Karena kan kita ketahui sendiri ya bahwa memang NSI ini dari mulai eh, apa namanya Tuksus, sekarang NSI, sekarang NSI Nakes dan Namet gitu ya. Itu kan memang dari dulu kita nggak pernah ada apa namanya arahan dari Ditkun juga ya untuk membuat EPP karena kami juga menyesuaikan dengan anggaran di kami ya, kalau dalam membuat EPP gitu bukan nanti biasanya kami yang membuat terus kami nanti yang pergi jalan yang ini biasanya gitu jadi nanti terkait dengan anggaran gitu. Ini saya juga bingung ya kenapa dari dulu nggak pernah ada EPP tiba-tiba sekarang bikin EPP. Nah ini kan ya yang dipertanyakan juga ya gitu. Karena banyak pelatihan kami memang sudah ini ya sudah terencana bahwa akan ada EPP di setiap pelatihannya gitu dan ada anggarannya juga tuh nanti buat pada saat ini ya apa namanya kunjungan atau melakukan EPP-nya ya. Jadi nah yang sekarang nih kalau kami sih ikut aja ya nanti kalau memang pun baik. harus saya pikir ini nih Bu harus diseragamkan juga ya semua Bapelkas Ya, dan BBPK harus diseragamkan jadi nanti kegiatannya sama laporannya sama nanti apa yang akan dicapai ya, dalam EPP itu juga bisa tercapai gitu jadi itu ya saya nggak tahu nih siap. kalau di tempatnya katanya sih Ciloto udah ada tapi saya nggak tahu model formatnya seperti apa ya tapi kan nanti kan Kita sekarang udah bahas berubah juga ya. bersama-sama. Iya, kan nanti kan udah berubah juga kan ya. Mungkin juga apa namanya akan ada updating untuk yang sekarang di penugasan Namet dan Nakes di Puskesmas Ya, ya beda lagi dengan yang lalu. Gitu Bu Isma kalau di Jakarta sih kami kalau di ini kan suruh bikin EPP wah siap aja gitu ya. Gitu Bu. siap. Ya, baik. Jadi, ya baik. Jadi makanya dari Jeloto kita tarik ke atas untuk kemudian kita bahas bersama, terus nanti kita implementasikan ke semua, gitu ya. Nanti adaptasinya seperti apa di masing-masing. Baik, Pak Edi, terima kasih masukannya. Di sini sudah ada Bu Rola, tadi Dokter Asal ini juga muncul. Mungkin Bu Rola dulu, Mbak Rola, terima kasih. Atau Mbak Agustina, Mbak Rola, silakan. Ya,
Izin Bu Isma, saya Rola dari Bapelkas Batam nih, timnya Pak Hai. Ye, Untuk iya PPP iya. kami Bu dan siap berpartisipasi, khususnya untuk tahun ini kan seperti kita ketahui ada perubahan kurikulum ya Bu. Jadi peserta diarahkan MOC dulu dan di kelas itu langsung penugasan. Nah, sebenarnya yang pengalaman kami Bu, peserta ini sebenarnya agak kaget Bu, karena mayoritas Ya. peserta itu pertama kali. Jadi baru pertama kali menjadi tuksus dan baru Ya. fresh graduate. Jadi peralihan kurikulum yang terbaru ini cukup membuat mereka harus lebih effort belajar ya, karena di kelas tidak lagi diberikan materi, langsung penugasan. Sehingga kemarin di penyelenggaraan kami siasati dengan memberikan kuis tiap hari agar merecall apa yang mereka pelajari di MOC. Jadi kami menyambut baik Bu Ya. dengan EPP Ya. kali ini untuk mengukur dampaknya ya Bu. Terima kasih Bu Isma. Ya, betul. Ya, ya terima kasih Mbak Rola, benar. Jadi memang pasti jauh-jauh berbeda ya. Tapi memang situasinya sudah daring semua. Kemudian ya sebenarnya untuk tahun ini itu luar biasa. Daring, mereka dipaksa untuk mandiri gitu ya, jalan sendiri, datang ke daerah. Terus kemudian ada satu lagi, kita memang mengutamakan peserta dari setempat. Itu juga ini kita lagi coba. Saya sebenarnya sambil berpikir, ini beda nih gitu dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan pasti ada dampak-dampak baik positif dan negatifnya juga. Nanti kita coba lihat yang istilahnya sesuai dengan apa ya? Istilahnya kita kaji secara akademis ya melalui EPP apa saja dampak dari perubahan ya, perubahan kebijakan ini. Yang awalnya sebenarnya dari anggaran ya, dari efisiensi, kalau yang berdampak ke kurikulum, berdampak ke peserta, dan juga pasti ke dampak ke hasil ya, hasil dari kinerja mereka gitu. Kita lihat saja nanti. Agak panjang ini sebenarnya kalau dilihat ya. Ya, baik Mbak Rola, mungkin bagus Mbak Tina, kayaknya ada di Ya, ya, baik. ya dari Mohon Batam maaf ini sudah tadi saya ya. terlambat Ibu karena ada seminar juga. Iya, dan ternyata baru saya aja yang hadir di sini ya Ya, dari oke. Semarang ya. Oke, baik. Mungkin Nggak tadi apa-apa. terkait ini penyusunan, ini kan penyusunan instrumen ya Bu ya. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Ya, Mbak Rola dari Batam, jadi dan dari Bu Isma sendiri bahwa ini sebenarnya karena masalah efisiensi yang melibatkan ini, jadi memang kita kerjakan EPP ini mungkin salah satunya untuk tujuan tadi ya, untuk mengkaji apakah kebijakan perubahan kurikulum itu akan memberikan dampak gitu ya Bu. Jadi kita manut saja deh Bu, kalau Mbak ke Semarang mau diminta EPP oke gitu aja Bu. Ya, gitu aja Bu mungkin. Ya, terima kasih. ya siap. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya sampai setengah jam ini kita brainstorming dulu dan mungkin langsung kita kembali ke laptop. Ada Pak Iman, izin Pak Iman. Masih Pak Iman? Jangan-jangan sudah diminta di zona yang lain. Ya, izin Bapak, semuanya bulat. Kita akan coba lihat yang sudah dilakukan oleh BPK Ciloto dan mungkin tadi seperti arahan dari Ibu Miska. Nih, maaf sebentar sinyal di saya kurang ini ya. Ada sedikit ini coba sebentar. Izin Ya, Bu siap. Isma, Pak Iman. Bu Isma, Pak Ada Iman, siap. izin. Ya. Ya. Ya, silakan Bu Tadi Miska. seperti yang disampaikan Pak Hai tadi ya Bu, tujuannya dulu mungkin ya kita rumuskan sebetulnya apa sih yang ingin kita peroleh. Gitu kan tadi yang saya tangkap beberapa mungkin pertama dampak dari perubahan kurikulum terhadap hasil pelatihan. Mungkin itu salah satu atau mungkin mau kita rumuskan bersama-sama dulu ya sebelum kita menuju ke Boleh. instrumennya supaya lebih tajam Oh, nanti instrumennya. Oh ya, baik. Pak Iman izin, yang akan dipaparkan Ya, itu silakan. termasuk kerangka acuan bukan Pak?
Ini yang sudah ada di saya itu hasil laporannya sama bahan tayang. Oke, kalau kerangka acuannya Mas Puji Oh, ada nggak oh, ya? Oke, jadi kemarin laporannya aja. Yang sudah bentar ada ya. saya udah buka, ya laporan sama bahan tayang. Nah, insya Allah sih kan di dalam juga ya itu tercakup Oh kerangka ya ya. acuan juga ya. Di awal-awalnya di laporannya biasanya suka Ya, ada saya kerangka sudah acuannya. dapat. Ya, sebentar. Saya juga sudah dapat ya, tapi bentuknya sebentar. Saya sudah buka yang kerangka acuan. Mas, Mas Herlis, yang kerangka acuan, Mas. Tapi nggak bisa di itu ya, diedit ya. Mas Herlis, hah? Ya coba, coba ditayangin atau aku. Hah? Aku stop ya, coba. Coba Mas. Bu Isma belum keluar suaranya ya? Ya, maaf. Ya Pak, Ah, ya. ini ternyata soal sinyal tuh di mana-mana. Up and down di sini juga. Padahal kita di kantor semua. Baik, baik izin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini yang saya jujur aja kita mulai karena kita sepakat memang kita buka yang sudah ada dan sudah dirumuskan begitu. Mohon izin ya Bu Miska, kita Ibu, coba mulai dari sini ya. Nanti mungkin kita akan masukannya seperti apa. Ini akan dicatat oleh teman-teman. Izin siapa yang notulen ya? mungkin sebelumnya dari Ditgun sendiri atau dari pimpinan, Bu. Tadinya tujuannya Iya, apa? iya, iya. Gitu. Bukan, betul, betul. Ih, Sebentar, khawatir sebentar ya Bu, iya Bu, miss-nya. sebentar. Mungkin di sini ada di mutu ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya masih. Ini ada yang bantuin notulen nggak? Iya, saya notulen. Oh, jangan hilang-hilangan. Soalnya PR-nya banyak. Ya, baik. Jadi gini, Bu Miska izin. Suara saya terdengar ya. Bu Miska izin. Jadi sebenarnya Ya, untuk Bu. kami itu lebih melaksanakan apa yang ini mendapat limpahan untuk menyusun EPP ini. Karena sebenarnya yang paling tahu untuk mengukur EPP ini adalah pelaksana pelatihan dan yang membutuhkan yaitu Ditmutu. Jadi pada prinsipnya kami mohon masukan nih untuk penyelenggara pelatihan apa kira-kira yang paling urgent untuk didapatkan dalam EPP ini. Kami di sini di Ditgun itu juga sudah punya instrumen yang lain, Bu. Instrumen mulai dari penilaian kinerja, kemudian kita juga sedang menggodok instrumen penilaian kinerja. Jadi untuk dampak, makanya kemarin itu dari mulai proses sampai output ya. Dari proses output itu kita harapkan dari EPP ini.
dampaknya itu kita punya instrumen sendiri yang juga sedang kami bahas dan kita akan justru sudah kita akan uji cobakan gitu. Jadi untuk mengukur dampak atau kinerja itu sudah ya. Itu dari sisi kami dari Ditgun untuk kebutuhan program. Maka untuk yang khusus untuk pasca pelatihan ya kenapa kami mengacu bulat-bulat istilahnya begitu ya ke Ciloto karena memang secara secara kebutuhan itu memang lebih kepada perbaikan kurikulum ke depannya, perbaikan metode pelatihan. Ya di dalam pasti ada input, proses, dan output lah. Sampai kepada metode gitu Bu Miska, izin. Baik, Bu. Berarti kita Nah, hanya kalau di latar belakang mungkin ya. berarti kita hanya level 1-2 ya, Bu? Ya Ibu silakan. Kalau Kirkpatrick, jika kita menggunakan Kirkpatrick, berarti kita hanya di level 1 dan 2. Betul ya, Bu ya? Karena Iya. kalau kinerja Yang satu, perilaku ya itu betul. kan di 3 dan 4 ya, artinya sudah di instrumen yang lain. Iya. Iya. Ibu Silakan, Ibu. kalau iya, berarti nanti mungkin kembali ke Patrick yang iya, betul. Jadi kemarin atau yang 4-nya saja Bu, yang di kita. Kalau 3 yang perilaku, makanya ukurannya bisa kalau perilaku itu udah masuk ke dampak atau hasil dari pelatihan nih Bu, izin. Kalau perubahan perilaku itu kan berarti sudah di level 3 ya, Bapak Ibu. Di sini banyak Bapak Ibu penyelenggara juga yang Iya. lebih paham mungkin ya. Dia sudah masuk ke Iya. level 3 kalau perilaku. Mungkin di Jadi 23 di EPP, Bu Miska, nawar. bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin kalau saya berpikir berarti dia eh kalau sampai ke output, nah output-nya ini output apa nih gitu kan? Kalau output dari pelatihan yang pada saat itu saja berarti kan cukup sampai level 2 ya, Bu. Tapi kalau kemudian dia sampai ke perubahan perilaku, Ah. nah itu baru ketiga Oh, gitu jatuhnya. mungkin dari Bapak Ibu ada masukan? Iya, masukan Susah ya, sedikit Bu perubahan Miska. perilaku. Iya, Pak. Jadi kalau kita ingin mengukur pada level 1-2, sebenarnya itu sudah dilaksanakan pada saat pelatihan diselenggarakan. Untuk 1-2, Betul. untuk Ya. respon dan output. Ya. Nah sebenarnya EPP ini kan lebih mengarah pada level 3 dan 4. Kalau level 4 tadi sudah disiapkan oleh Bu Isma dan kawan-kawan, berarti memang kita akan fokus pada level Perilaku ya. 3 untuk Baik. EPP ini. Karena EPP dilaksanakan memang untuk level 3 dan Level 4 3. umumnya. 3 dan 4 ya. Nah jadi kalau memang ini yang dari Ciloto, kita akan melihat pada aspek perilaku. Baik. Jadi sederhananya apakah semua kompetensi dari hasil pelatihan penugas itu dilaksanakan seperti apa di sana itu yang kita gambarkan. Jadi nanti ini feedbacknya adalah baik terhadap peserta, terhadap fasilitator, terhadap metode pelatihan, terhadap desain pembelajaran, nanti akan feedbacknya ke arah sana. Kalau yang tadi Bu Isma sampaikan, yang sudah dibuat instrumennya, memang itu nanti feedbacknya adalah kepada program. Nah, ini program ini cukup efektif tidak meningkatkan performa kinerja organisasi, apakah masih dibutuhkan atau tidak, gitu mungkin secara kualitatif ya, kalau secara kuantitatif kayaknya sih masih dibutuhkan, tanpa kita harus melakukan EPP, khusus ini karena ada distribusi yang tidak merata di antara tenaga kesehatan masih dibutuhkan, hanya mungkin polanya atau metodenya mungkin yang perlu kita sama-sama nanti kita kaji, apakah dengan model sekarang atau model yang lain, barangkali begitu. Jadi sekali lagi, untuk EPP memang kita akan bermain di level 3 untuk perilaku alumni pelatihan. Demikian dulu Bu Isma, terima kasih. Makasih Pak Hair. Coach Edi, silakan. Ya Bu Isma, jadi untuk yang EPP ini ya kita kalau untuk tadi yang disampaikan Pak Khairuddin level 1-2 kita sudah melakukannya ya, mungkin lebih ke level 3 dan 4. Jadi nanti gini Bu Miske, kalau saya masukannya gini, untuk sampai ke level 3 ini kita kan harus mengetahui juga ya bagaimana si peserta mengimplementasikan pelatihan yang sudah didapat gitu ya. Jadi nanti ada instrumen memang yang untuk
untuk si pesertanya sendiri, nanti ada yang dari untuk rekan sekerjanya Garis dan 60 ada dari derajat ya, Pak. atasannya. Dari atasan. Jadi kayak model Iya. 360 derajat gitu ya. Jadi nanti kita benar-benar bisa melihat tuh ya kalau misalnya hasil dari pelatihan kemarin itu benar-benar diterapkan gitu dengan mengevaluasi juga dari rekan sekerjanya dan dari atasannya. Jadi lebih komplit, lebih lebih komprehensif ya. Begitu Bu Isma. Nanti mungkin EPP-nya dibuat seperti itu gitu. Jangan cuma ke pesertanya aja, tapi ke rekan sekerjanya dan atasan. Iya, Pak. Atasan, ya. Baik, betul. Iya. Baik. Oke. Ya, Ya. Bu, silakan. Cikarang, boleh? Iya, baik, terima kasih. Bu Isma. Iya, Pak. Silakan, monggo, Cik. Ya, kalau saya mewakili Bu apa Dr. kabar? Arum ya, Silakan. dari Cikarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini forum EPP ini memang momen yang sangat-sangat penting dan perlu diperhatikan. Tadi kalau menurut Pak Edi tadi kan sudah level 3 ya, tetapi sebelum melangkah ke sana, kalau saya mencermati, karena di Bapelkes Cikarang itu kan ya setiap kali Tuksus itu dapat gitu kan ya. Nah, yang tahun ini yang kita dapatkan itu kemarin, yang saya lihat prosesnya, itu materi keseling itu nggak ada di sana. Nah, itu pertanyaan besar. Saya sampai nelpon orang program di DPR, kok tidak ada terus apa alasannya? Apakah keseling itu tidak penting? Padahal masalah nasional sampah itu 40% harus diselesaikan. Nah, itu pertanyaannya ya. Sebelum ke level 3. Apakah kita tidak benahi kurikulumnya atau bagaimana? Ya monggo, itu yang pernah saya sentil ke teman-teman di program dan di Widya Suara di Bapelkes Cikarang. Tapi bersyukurnya di Cikarang itu karena masih seolah-olah unggulan keseling, jadi kita sisipkan ilmu ekonomi sirkuler, pemanfaatan limbah, sampah, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Isma. Jadi barangkali kita berpikir untuk kebaikannya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Iya, baik. Baik, itu mungkin jadi bahan ya, bahan renungan kita ketika menyusun EPP ini. Makanya dari EPP ini kita mungkin harus merubah kurikulum dan sebagainya ke depannya. Sebenarnya kemarin itu saya tahu betul karena saya mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon izin saya tidak on cam biar ini sinyalnya bagus. Dari awal ke akhir semua unit utama itu berperan gitu. Nah, ini juga kaget juga kalau ya Kesling karena sebagian besar masalah kesehatan lingkungan ya terutama di daerah-daerah 3T gitu ya. Jadi nanti mungkin dari kita masukkan apa sih yang mesti harus dikoreksi. Tadi sudah dari mulai pelatihan saja itu sudah ada yang kurang begitu. Nanti dari justru akan semakin muncul dengan tidak adanya salah satu materi yang paling dibutuhkan itu mungkin apa gitu mungkin dampaknya. Mungkin ke sana ya Pak. Karena kalau untuk perubahan kurikulum, perbaikan kurikulum, kita posisinya sekarang tidak berhak untuk itu gitu. Karena itu yang ngelit itu adalah Direktorat Mutu gitu. Ya, gitu ya Pak. Tapi itu jadi bahan masukan. Tapi melalui EPP ini justru nanti mungkin akan semakin kelihatan. Ya, gitu ya Pak Miftah ya. Siap, Bu Isma. Itu. Baik. Baik, berikutnya. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak sudah dengar. Pak Arif Rahman ya atau itu lagi? Pak Arif, izin. Ibu, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan ya? Oke. Berangkat dari yang disampaikan tadi, mungkin kita spesifikkan saja mungkin tujuan dari EPP Tuksus ini, Bu. Karena memang pertama berangkat dari pelaksanaan Tuksus ini kan dari sebelumnya ada Tuksus yang dilaksanakan secara klasikal.
Nah, kebetulan kami di Bapelkes ini tahun ini baru pertama dan itu kebetulan langsungnya mendapatkan online. Jadi mungkin pertama ada perbandingan dulu mungkin tujuan kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan alumni peserta pelatihan itu dalam menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan yang kita berikan. Sehingga nanti kenapa saya memberikan ini karena kita akan melihat sih bagaimana sih penerapan uh, pelatihan oleh alumni itu, Oke. alumni yang melaksanakan kelas kita, alumni yang mengikuti pelatihan secara online. Nah, kemudian tadi saya setuju juga, jadi tapi juga kita tidak bisa lepas juga dari 1, 2, 3 karena Kirkpatrick ini kan satu rangkaian tahapan 1, 2. Nah, itu mungkin kita memang sudah melaksanakannya, tapi juga ada apa namanya terakhir ada rencana tindak Iya. lanjut. Nah, ada rencana tindak lanjut yang dibuat oleh peserta. Nah, berangkat dari situ kita akan mengkaji kembali gitu, apakah penerapan hasil pelatihan dalam jalan tugas itu sesuai nggak dengan yang dibuat RTL atau dengan tujuan. Kemudian bagaimana pelaksanaan rencananya, intervensi lebih lanjut itu seperti apa. Kemudian yang lebih penting kalau 3 dan 4 kalau terkait dengan gambaran apa dampak itu atau faktor perilaku kita tidak bisa menafikan bahwa ada faktor pendukung dan penghambat ya dalam peserta itu melaksanakan implementasi pelatihan. Kita tahu puskesmas kita di Indonesia ini kan berbeda-beda meskipun tingkatnya mungkin di daerah sama tetapi bentuknya tetap kan berbeda. Kemudian mengetahui dampaknya yang mereka lakukan itu dengan kita sudah memberikan pelatihan itu bagaimana sih dampaknya terhadap puskesmas gitu, terhadap organisasi tempat mereka ini apakah ada perbedaan kira-kira dari kita melatihnya sama-sama. Kemudian kita ada yang dikirim ke Maluku Utara, ada yang dikirim ke NTB. Nah, padahal kita memberikannya ya dalam satu kelas, di satu ilmu gitu. Kira-kira dalam penerapannya ada perbedaan apa tidak? Dan kita mungkin akan lebih mengkaji mereka itu apa pendukung penghambatnya itu seperti apa. Mungkin itu nanti gambaran ya kemudian metode bisa kualitatifnya mungkin bisa dijadikan masukan atau gambaran. Jadi mungkin mix tadi nanti survei atau kuantitatifnya ada, kemudian ada kualitatifnya juga. Gitu sih Bu. Itu mungkin mohon maaf Bu. Kasih dari saya. Bu Ismanya terlempar kah? Atau Coba. Izin Pak Arif, jadi sebenarnya saya sudah menangkap semua yang kita inginkan itu sebenarnya yang harusnya kita jawantahkan dalam EPP gitu ya. Jadi nanti itu apakah ada di awal, di tengah, di ujung. Jadi apakah nanti ini masuk ke dalam metodenya yang kita ingin tanya ke mereka terkait dengan luring, daring dan sebagainya, terkait perbedaan wilayah, tadi juga terkait dengan materi yang tidak ada dampaknya ketika mereka harus turun ke lapangan. Misalnya materi counseling ternyata tidak ada begitu. Itu kan terkait dengan materi ya, materi pelatihan. Itu nanti dampaknya ke peserta seperti apa. Terus sebenarnya kan bisa dimasukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan di EPP. Gitu ya, Pak Arif ya? Yang saya tangkap, Betul. sorry. Maaf kalau Bisa, ada yang bisa. hal yang Betul, keliru. Bu. Jadi mungkin Metodenya, kita langsung sistemnya. rumuskan saja ya. Mungkin Iya, langsung nih Bu, izin nanti Bu kita Isma. rumuskan saja. Ya, silakan Bu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Mohon Bu maaf Isma, ya, Pak Bu Arif. Bu Ya, Isma sebelum lanjut mungkin boleh kita nggak? langsung, ya. Bu Isma sebelum lanjut boleh nggak sebentar?
Silakan, Ya, silakan. Ya, jadi gini silakan Bu Pak. Isma, ya Coach. tadi kalau ada rencana mau mengevaluasi kurikulum itu jangan dulu ya Bu ya, karena gini, kita melakukan EPP ini Ya, based on-nya kurikulum yang ada sekarang gitu ya. Seperti Bapak Ibu yang ketahui bahwa yang yes, ya. ada sekarang itu adalah di pelayanan di puskesmas bukan lagi berdasarkan program, tapi berdasarkan siklus hidup ya lewat integrasi layanan primer, yaitu klaster 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Iya. Jadi ada 5 klaster. Jadi memang sekarang materinya udah disesuaikan dengan program yang ada di puskesmas, yaitu integrasi layanan primer yang berdasarkan siklus hidup tadi ya. Makanya sudah kurikulum yang ini nih memang sudah yang terbaru dan terupdate ya untuk pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas. Itu satu. Jadi kita nggak usah ngulik-ngulik kurikulumnya justru jadi based on kita untuk membuat EPP gitu Ya, ya. kita ke EPP. Iya gitu, langsung Ya. aja ke EPP-nya Bu, karena kita sesuaikan juga dengan materi-materi yang memang ada di kurikulum, jangan kita EPP kurikulumnya gitu ya. Ya ini kan mau yang di EPP kan adalah peserta, bagaimana pengimplementasian peserta setelah mendapat pelatihan ya. Jadi nanti pas di sana kita buat instrumennya sesuai dengan apa yang kita mau capai nih, bagaimana mengetahui implementasi peserta setelah mendapat pelatihan di tempat tugas gitu Bu ya. Jadi boleh Ya, kita baik. langsung aja nih. Ya, baik, terima kasih Kak Teddy. Jadi apa yang diinginkan Bapak Ibu sebenarnya nanti bisa menjadi masukan ke dalam form atau instrumen EPP yang akan kita buat. Jadi saya sebenarnya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Banyak hal pastinya yang kurang. Kenapa kurikulum berubah dari A sampai Z dan sebagainya terkait dengan transformasi layanan primer dan sebagainya. Nanti kita coba masukkan ke dalam instrumen EPP yang tadi sudah disampaikan oleh kita ya dari Ciloto. Nanti kita akan cek lagi di tujuan dan sebagainya. Bu Miska izin, kita coba lihat yang punya Ciloto dan mungkin apa aja yang bisa kita kita perluas, kita pertajam begitu ya Bu Miska ya. Langsung aja ke tujuan ya. Baik, langsung ke tujuan. Itu ya Ibu. Iya Bu Isma. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya udahlah nanti aja. Kita bacaan, kita mintain aja nanti. Ya, kita minta tornya aja apa ini. Izin Bu Miska, izin. Iya Pak. Ini mungkin langsung langsung kita di sini mungkin Bu ya. Mungkin ada masukan teman-teman, misalnya langsung diketik gitu maksudnya, biar langsung jadi gitu. Usul saya segitu. Iya betul. Nah, langsung. Ini dalam bentuk Word. Ya, kalau di sini untuk mengetahui gambaran implementasi materi pelatihan yang didapatkan ini. Karena redaksi, langsung kita rubah redaksi mungkin ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Boleh izin masukan. Bisa didengar nggak? Assalamualaikum. Halo. Dengar Pak Bu Isma. Ya silakan Pak Rudi. Silakan. Ya Pak Amir nih, Pak Amir dan gengnya Pak Rudi lah gitu. Iya punten. Iya silakan. Mungkin kita banyak tertinggal terkait informasi dari awalnya ya, kita diisi baru jalan begini. Cuma gini, ini mau EPP untuk pembekalan tuksus gitu ya Bu? Itu set interaktif pertama yang saya tanyain. Itu ya Bu Isma ya? EPP evaluasi pasca pelatihan
program penugasan khusus. Yes, itu. Nah, pasca pelatihan, program penugasan Iya, khusus betul. pelatihannya itu pelatihan di tengah penugasan atau pembekalan awal yang dimaksud dengan yang mau di EPP ini? Sebelum pembekalan. Pembekalan. Bu. Oke. Iya. Izin berpendapat kalau menurut saya kan EPP itu digunakan Ya. untuk pelatihan ya. Jadi kita sudah berproses di tempat kerja, oh ini perlu di encourage atau ditingkatkan, ya. Itu baru dikasih pelatihan. Nah itu yang di EPP. Kalau ini pembekalan, maka kalau kita pakai umpamanya level 3 dari Kirkpatrick